Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan yang baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita banyak mendengar, bahkan menyimak berita viral, terutama di media sosial dan juga menjadi pembahasan di berbagai kalangan, memicu kontroversi, bahkan juga menuai reaksi baik dari kalangan ulama pun demikian tokoh hingga anggota dewan, yaitu seputar isu kepergian dan penunaian ibadah umroh yang dilakukan oleh seorang transgender. Di video ini saya akan memberikan satu penilaian pada dua hal dan sekaligus menjadi pengingat untuk kita semua, terkhusus bagi seorang muslim dan muslimah. Ini menjadi tanggung jawab dari setiap ulama untuk memberikan pencerahan, pendampingan, sekaligus mendapatkan juga kesempatan yang jelas untuk memberikan pedoman yang terukur sehingga setiap muslim dan muslimah bisa benar menjalani syariat keislamannya dan mempraktikkan itu semua dalam kehidupan. Yang pertama terkait dengan transgender, baik itu perubahan yang dilakukan secara sengaja dan keluar dari fitrah penciptaan oleh seorang laki-laki menuju perubahan yang diharapkan menjadi dalam tanda petik perempuan, ataupun sebaliknya dari perempuan yang merubah dirinya secara kodrat ingin menjadi laki-laki. Isu ini sudah lama dibahas dari kalangan ulama, bahkan juga mendapatkan pengingat dari Nabi SAW jauh-jauh hari dan dituangkan dalam salah satu hadis yang sangat otoritatif oleh Imam Al-Bukhari dalam salah satu hadisnya, bahwa Nabi dengan tegas menyampaikan, la'anallahu al-mutarajjilat. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang perempuan yang merubah penampilannya atau mengesankan dirinya menjadi seorang laki-laki. Pun demikian, Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang laki-laki yang merubah penampilannya dan mengesankan bahwa ia seorang perempuan. Nah, kalimat la'anallah, Allah melaknat, itu berupa satu larangan yang sangat tegas di dalam syariat Islam. Artinya menunjukkan bahwa perbuatan itu betul-betul dilarang. Perbuatan itu betul-betul dikecam. Perbuatan itu betul-betul tidak baik secara syariat. Untuk itu, pada bagian ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada teman-teman dimanapun berada, yang terkadang seringkali misalnya ada bisikan-bisikan atau pengaruh-pengaruh lingkungan yang berupaya merubah tampilan keluar dari fitrah. Maka saya menyarankan, mumpung masih ada kesempatan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya semua pengaruh itu, semua ajakan, semua bisikan tidak akan pernah memberikan pertolongan, tidak akan pernah memberikan dampak baik kepada kita semua saat kita kembali kepada Allah dan dihisab sendirian. Penting itu dipertimbangkan, ya, karena perubahan-perubahan dimaksud, pelanggaran kepada fitrah sesungguhnya merupakan bagian dari penyimpangan-penyimpangan yang bisa diperbaiki, bisa dikembalikan kepada fitrah asalnya. Saya sangat punya keyakinan karena tidak sedikit juga baik yang berkonsultasi, lalu kemudian ingin merubah diri, sekarang alhamdulillah kembali kepada asalnya dengan baik. Laki-laki kembali menjadi laki-laki yang normal, perempuan kembali menjadi perempuan yang normal, menjalani kehidupan yang baik. Dan patut juga diketahui bahwa segala sesuatu, tindakan, perilaku yang berupaya merubah fitrah itu akan selalu melahirkan satu kontroversi. Yang kedua, ketidaknyamanan dalam seluruh aktivitas kehidupan. Laki-laki yang memaksakan diri menjadi perempuan, pasti kehidupannya akan jadi kontroversi, ketidaknyamanan akan dialami, memaksakan diri berumah tangga pun akan menemukan banyak kendala, menemukan banyak persoalan. Nah, ini
yang penting sekali untuk diingat, untuk menyadarkan diri. Jika apa yang kita lakukan selalu ada persoalan, ada masalah, kontroversi, bahkan menyalahi hukum umum yang terjadi dan membuat kita tidak nyaman, artinya ada sesuatu yang mesti kita perbaiki. Yang kedua, terkait dengan penunaian umrah. Ini saya bagi kepada 3 bagian utama. Yang pertama, untuk hukum tentu tidak sah. Saya ulangi, untuk hukum tentu tidak sah umrahnya. Sangat jelas diketahui bahwa dari segi untuk mikot saja, mikot itu mengenakan pakaian ihram kemudian berniat di tempat kita yang telah ditentukan oleh Nabi SAW untuk berniat. Ya, seperti kalau dari Madinah ada Bir Ali atau Dzul Hulaifah, dan di tempat-tempat yang lainnya ada di Tan'im. Dalam mikot itu kita mengenakan pakaian khusus untuk berumrah. Lantas kemudian kita baru berniat, ya, masuk masjid, tunaikan sholat 2 rakaat, ataupun tidak harus menunaikan sholat, kemudian kita berniat. Nah, syarat mengenakan pakaian ihram ini tidak terpenuhi oleh laki-laki yang berupaya mengganti dirinya menjadi perempuan. Pakaiannya sudah salah. Kalau perempuan berupaya menjadi laki-laki juga auratnya terbuka. Pakaian sudah keliru, sudah melanggar ketentuan syariat. Jadi jelas dari segi penunaian hukum tidak sah untuk dilakukan. Yang kedua, sangat berpotensi melahirkan dosa. Nah, ini yang harus diketahui dengan sangat komprehensif, sangat menyeluruh, bahwa peluang-peluang alih-alih mendapatkan pahala dan penunaian kebaikan justru yang banyak dihasilkan itu kontroversi dan dosa. Ya, bagaimana bisa Anda bayangkan seorang laki-laki menyatu dengan perempuan? Ya, lalu mungkin juga dalam kondisi-kondisi yang aurat-aurat tertentu bisa tersingkap di kalangan lawan jenis, gitu ya. Kemudian juga bisa menimbulkan fitnah. Nah, ini yang paling berbahaya. Nah, jadi alih-alih mendapatkan pahala, bisa berpotensi juga melahirkan dosa. Dan yang ketiga, ini yang juga paling penting, bisa melahirkan fitnah yang luas. Ya, ini datang dari Indonesia, datang ke Tanah Suci. Dia tidak hanya membawa nama dirinya saja. Ya, bukan hanya pribadinya yang dibawa namanya, tapi juga dia membawa nama negaranya, nama bangsanya, nama masyarakatnya. Bisa dibayangkan bila kemudian diketahui ada transgender dari Indonesia dan diketahui pemerintahan setempat, lalu kemudian mendapatkan penilaian, hukuman, dan sebagainya, tentu yang repot juga akan negaranya, masyarakat kita juga, dan juga penilaian dari negara-negara lain. Kan ada negara dengan mayoritas muslim terbesar, ya, jumlah umat Islam terbesar di dunia, ya, mengirimkan sosok yang kontroversial berangkat menunaikan ibadah umrah. Nah, ini penting untuk disadari oleh semua kalangan. Karena itu, yang pertama, saya mendoakan semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlindungan dari Allah itu butuh respon kita untuk cepat meraihnya, mendekati Allah. Maka dari itu, saya sarankan dan tegaskan sekali lagi, tidak harus memaksakan diri keluar dari fitrah. Kembali, perbaiki diri, lalu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalani kehidupan kita dan menguatkan diri sesuai dengan fitrah lahiriah penciptaannya. Laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Dijalani, disyukuri, dinikmati. Hidup hanya sekali, setelah itu kita meninggal dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah. Yang kedua, saya memberikan saran kepada travel-travel, jangan hanya mencari keuntungan atau popularitas tertentu dengan mengendorse dan sebagainya. Diseleksi lagi, justru memberikan peluang dengan kesengajaan, dengan kesadaran, dengan pengetahuan, itu menimbulkan potensi dosa juga dan hal yang tidak baik. Dan terakhir barangkali untuk pemerintah, baik di Kementerian Agama atau sekarang juga sudah ada badannya, ya, Haji dan Umrah, juga bekerja sama dengan imigrasi, mohon diberikan pengetatan, ya, supaya nanti tidak menimbulkan konsekuensi yang tidak baik dalam hubungan antar negara. Apalagi yang dibawa citranya ini kan terkait juga dengan citra bangsa, citra negara. Saya kira ini yang penting untuk disampaikan. Saya tidak berusaha membuat video ini untuk mereaksi, tidak, tapi mengambil tanggung jawab sebagai ulama untuk mengingatkan pada perkara-perkara yang penting, berdampak secara sosial, apalagi jika ini dilakukan kemudian juga viral, seakan menjadi public figure, ya, ini membuka ruang bagi yang lainnya dan merasa bahwa itu bisa dilakukan. Ini fatal, ini salah. Ya, sudah satu kali menyimpang, kemudian
ditempatkan dalam perbuatan lain yang lebih luas lagi kontroversinya dan potensi-potensi juga persoalannya. Maafkan kalau apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Tidak bermaksud apa-apa, hanya mengingatkan dan juga didorong oleh rasa sayang. Tidak ada yang lain. Sekalipun kalimatnya tegas, ketegasan itu disampaikan untuk menjaga syariat dan juga menjaga sifat kasih itu supaya baik saat kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon saya dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.